Oke teman-teman, kembali ke channel Tidak Jelas saya. Kita akan membahas kali ini mengenai History of Philosophy without any gaps ya. Ini adalah salah satu situs yang kita bisa belajar lewat kebanyakan inilah podcast gitu ya. Eh, Podcast berupa filsafat. Kita belajar filsafat, sejarah filsafat tanpa ada celah atau gaps atau jarak gitu. Maksudnya adalah situs ini ingin mencoba untuk mengakomodasi ya tradisi filsafat dari berbagai belahan dunia gitu. Kita lihat sebelum berbicara lebih panjang mengenai situs ini, kontennya, itu kita klik About Us ini ya. Dan juga sebelum kita baca soal About Us ini, silakan teman-teman dilihat bahwa ada Ludwig Maximilian Universität München ya, sama King College London ya, untuk salah satu ini ya yang mengisi dalam uh, pembicaraan mengenai sejarah filsafat di situs ini. Yang pertama, Peter Adamson uh, telah memproduksi sejarah filsafat podcast ya, podcast mengenai sejarah filsafat sejak akhir tahun 2010 itu. Ketika dia melaunching atau mengeluarkan serial ini, dia adalah profesor filsafat di King's College London ya. Dan dia mendapatkan gelar profesornya di sana itu. But this man position is now at Al-Masjid where is professor at ancient Arabic philosophy. Jadi profesor mengenai late ancient and Arabic filsafat Arab dan juga apa itu namanya late ancient ya, apa itu jadi uh, masa masa lalu yang akhir itu maksudnya yang apa itu kita daripada saya salah keliru ngomong kita googling. Late ancient late ancient dalam period itu karena di barat itu seringkali ini ya membuat membuat timeline menurut dari perspektif peradaban mereka gitu. Jadi kalau di Oxford Center of Late Antiquity defines at period between approximately 250 sampai 750 ini ya. Berarti ini sebelum Masehi ya. After Dominican itu berarti setelah ya, setelah. AD itu 250 sampai 750 AD. Eh, AD Mining, AD Meaning. Itu adalah jadi Anno Domini ya berarti setelah ini ya apa itu namanya kelahiran Yesus ya. Jadi Masehi lah gitu maksudnya. Jadi biar saya agak keliru. Ini jadi adalah late ancient tadi ya 250 sampai 750 Masehi itu ya rentangnya kalau menurut Oxford apa namanya uh, Oxford Center for Late Antiquity ya. Jadi biar saya nggak salah ngomong juga. Karena seringkali kita kan ini ya terlalu banyak paparan informasi dan seringkali kita itu melupakan hal-hal yang sebenarnya informasi yang umum gitu ya. Ini pembelaan saja. Jadi kalau misalnya teman-teman baca Sherlock Holmes itu kan saking dia terpapar banyak informasi mengenai perdetektifan gitu di menurut karakter fiksi ya. Dia itu sampai nggak tahu soal-soal yang umum diketahui banyak orang. Misalnya kayak eh, apa hal-hal fisika mengenai rotasi atau revolusi planet-planet gitu ya. Tapi itu pembicaraan yang lain. Ini hanya pembelaan saya karena saya melupakan hal-hal sepele seperti ini. Jadi dia itu salah satu Peter Adamson ini ya bisa dibaca sendiri tadi ya, profesor di sana. Kemudian Jonathan Gannery
di Professor of Philosophy, Arts and Humanities at New York, Abu Dhabi, NYU Abu Dhabi. New York University of Abu Dhabi ini cabangnya di ini Abu Dhabi. Kemudian Chick Jeffers, ini Dalhousie University Janet Podcast 2018, co-author episode of Africana Philosophy, filsafat Afrika. Ya. Kemudian Karin Lay, ini profesor filsafat di University of New South Wales, Sydney, Australia. Risetnya dia berfokus pada filsafat Cina ya, yang berbicara mengenai nature of moral life in the Confucian tradition. Jadi sangat spesifik sekali ya. Hakikat kehidupan moral menurut tradisi Confucius. Investigasi personalnya dia yang dia dalami adalah Taoist philosophy focus particularly on Zhuangzi. Jadi kalau sudah profesor sudah sangat spesifik sekali ya PhD itu ya. Temanya luas tapi spesifik. Jadi dia berbicara soal mastery, action, knowledge, and agency. Mastery, aksi atau tindakan, pengetahuan, dan juga agensi. Mungkin agensi dalam hal ini mungkin tentang kesadaran ya, consciousness. Jadi ini dia editor di banyak ini ya, Filosofi Kompas, Stanford Encyclopedia of Philosophy, Australia Journal of Philosophy. Nah itu teman-teman untuk orang-orang yang berkontribusi, terutama yang paling banyak di website ini, terutama foundernya yang ini ya, Peter Adamson ini ya, founder awalnya. Kemudian kita bisa lihat di all episode ya, sudah sampai episode berapa ini? Sudah sampai episode 462 ya, Freedom to Philosophy, Introduction to Early Modern Philosophy. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa dia sudah mengelompokkan ini menjadi European, Islamic, India, Africana, dan Cina ya. Kita bisa klik European, ada Pre-Socratic Philosophy atau filsafat pra-Sokrates gitu. Kemudian Socrates dan Plato gitu. Tentu saja sebagian besar dari tradisi filsafat barat itu bisa dilacak dalam pemikiran atau diskursus dari filsafat dari Socrates dan Plato gitu. Kalau kita belajar pengantar filsafat itu kita pasti mendengar dua orang ini, guru dan murid ya. Kemudian Aristoteles tentu saja. Kemudian Hellenistic Philosophy, itu tradisi yang lain. Kemudian late antiquity tadi ya, estimasinya adalah 250 sampai 750 Masehi gitu. Kemudian Ancient Christianity, kekristenan dalam tanda kutip purba gitu ya, yang awal-awal gitu. Early Medieval Philosophy, filsafat pertengahan awal, maksudnya awal dalam timeline peradaban barat ya. 13 atau European ya, Eropa. 13 Century Philosophy, filsafat abad ke-13. Kemudian ada filsafat abad 14, Byzantine Philosophy, Italian Renaissance Philosophy, filsafat Renaissance Italian, Renaissance and Reformation in Central Europe, Eropa Tengah, Renaissance and Reformation in France atau Prancis, Renaissance and Reformation in Britain, Inggris, The Catholic Reformation, reformasi Katolik gitu. Kemudian Prancis dan juga Belanda. Jadi ini bisa dibagi ke dalam ini ya. Itu kemudian ada, kita bisa klik juga Islamic gitu. Itu episode-episodenya ini ya di podcast ke 120, 121 gitu ya. Bisa dibaca sendiri. Kita ini kayaknya masalah mengenai mouse-nya. Kemudian kita bisa baca pembagiannya formative periode pembentukan gitu ya. Awal mulanya gitu. The Strict Philosophy in the Islamic World. Itu introduction-nya. This is a test the Mu'tazilah atau Mu'tazilah yang disebut-sebut sebagai kalangan rasionalis dalam peradaban Islam gitu ya. Kemudian ada 122 itu founded in translation from Greek to Syria and Arabic ini ya.
mengenai proses penerjemahan karya-karya dari Yunani, Syria, dan Arab. Kemudian filosofer of the Arab Al-Kindi, ada Al-Razi, Al-Farabi, dan lain sebagainya, dan kawan-kawan itu. Asy'ari itu tentang God willing, tentang ilmu kalam, kemudian soal perdebatan soal kehendak Tuhan dan lain sebagainya itu. Ada juga pembahasan soal Andalusia, kemudian the Eastern tradition ya. Tradisi timur ya, filsafat iluminasi dari Suhrawardi, kemudian ada Al-Tusi, kemudian ada Mula Sadra dan lain sebagainya. Ini orang-orang atau filsuf-filsuf yang berpengaruh peradaban Islam dan juga bahkan di barat India, kemudian ada Origin, Egg of the Sutra, kemudian Buddhist and Jain. Dan itu seperti apa nanti bisa di teman-teman ikuti di sini. Ada Africana ini ya, filsafat Afrika. Jadi locating and debating pre-colonial African philosophy ya. Filsafat Afrika prakolonial. Apa itu locating ya, mencoba memetakan dan memperdebatkan hal-hal mengenai hal ini ya. Kemudian ada juga perbudakan dan creation of diasporic Africana philosophy ya. Ada fase atau zaman perbudakan dan juga pembentukan filsafat Afrika yang dari diasporik gitu ya, diaspora. Kemudian Africana philosophy, filsafat Afrika dalam abad ke-20. Jadi ini ya, kalau dilihat dari yang terakhir ada juga China ya, Cina. Filsafat timur ini klasikal Chinese philosophy ya, bisa dibaca sendiri termasuk apa itu namanya, misalnya Confucius, kemudian di sini masih fokus pada Confucianism. Itu mungkin teman-teman dari segi pembagian ini yang sudah ada sejak kalau di ini kan ada 5 ini ya, Eropa, Islam, India, Afrika, Cina gitu. Kalau di atas kan ada pembagian yang lain, Classical Greek, Yunani klasik ya, pre-Sokrates, Sokrates dan Plato, Aristoteles dan lain sebagainya. Nanti ada Thales, Anaximander, Anaximenes, Xenophanes, Pythagoras, Heraclitus, kemudian Parmenides, Zeno, atomisme, mengenai ini ya, perdebatan soal atom ya, elemen terkecil dari benda material gitu ya. Kemudian Anaxagoras, Empedocles, Scofield, and Presocrates, Hippocrates, Sophist. Jadi sangat lengkap ini ya, berusaha untuk mengelompokkan semua hal mengenai topik filsafat itu ya. Jadi teman-teman bisa belajar di sini untuk memperluas cakrawala pengetahuan teman-teman mengenai filsafat itu ya, bahwa filsafat itu kan kita seringkali kalau belajar ilmu sosial itu hanya terbatas pada tradisi yang Yunani awal itu ya, Sokrates, Plato, Aristoteles gitu. Kemudian di modern pasti zaman Renaissance itu pasti ada aliran rasionalis gitu ya, Descartes gitu, Descartes, kemudian dan kawan-kawan gitu ya, David Hume, Kant dan lain sebagainya. Jadi di sini kita berusaha untuk belajar filsafat itu secara menyeluruh gitu ya. Maksudnya di berbagai belahan dunia itu ada tradisi-tradisi filsafat yang berkembang, kemudian memiliki murid dan diskursus yang beraneka ragam ya. Mungkin nanti bisa searching soal apa yang menjadi topiknya, misalnya soal hakikat segala sesuatu misalnya, atau epistemologi pengetahuan gitu. Gitu. Jadi tergantung apa yang ingin teman-teman pelajari di sini gitu. Bahkan di sini ada transkripnya gitu ya. Jadi kalau nggak suka mendengarkan audio rekaman percakapan podcast itu, teman-teman bisa mendengarkan apa namanya, transkrip, membaca transkripnya gitu. Bagian misalnya prescriptifnya ada apa itu. Jadi tergantung teman-teman itu waktunya lebih suka untuk membaca atau mendengarkan, karena masing-masing memiliki ini ya. Bahkan kita nggak bahas filsafatnya, tapi belajar bahasa Inggrisnya itu ya, itu audio itu seringkali melatih ini ya, tentu saja melatih listening ya, pendengaran kita gitu. Itu nanti pengucapannya seperti apa. Kalau membaca itu kan kita hanya seringkali keliru dalam pengucapannya gitu ya. Misalnya
Possible itu kita baca dalam otak kita possibly gitu. Misalnya dalam kita membaca gitu kita pakai pronunciation dari orang Indonesia itu possibly. Tapi ketika kita sering-sering mendengarkan listening gitu, podcast gitu, kita akan memahami pengucapan kata-kata itu ya. Jadi alam bahasa dari itu dipenuhi oleh ingatan mengenai apa yang kita dengarkan dari podcast ini. Jadi nanti speakingnya juga akan membaik ketika kita sering-sering listening. Karena itu terlalu banyak kita misalnya fokus ke Islamic word ya. Apa saja sih yang dibahas di sini ya tadi ya. Formative period, tadi ada alhamdulillah. Bahkan ada book versionnya ya dari Oxfordnya. Oh ini bahkan teman-teman bisa lihat referensi yang digunakan ya. M.A. Khalidi, Medieval Islamic Philosophical Writings dan sebagainya. Dan seterusnya. The Stray Path, Philosophy in the Islamic World, filsafat. Ini membahas mengenai the rise of Islam creates a new context for philosophy not only among Muslim but also Jews and Christian. Jadi kebangkitan Islam, peradaban Islam dalam menciptakan konteks baru mengenai filsafat tidak hanya bagi Muslim saja, tapi juga bagaimana Yahudi dan Kristen itu juga terlibat dalam diskursus filsafat ini ya dalam dunia peradaban Islam. Kemudian ada Mu'tazilah gitu ya. Administrasi Islamic teologi ya. Mengenai kontribusi teologi Islam kalam dalam dan politik dan konteks politiknya yang berfokus pada Mu'tazilah yaitu Abu Hudail dan Al-Nazam ya tokohnya. Kemudian founded in translation atau penerjemahan itu ya dari Yunani, Syriak dan Arabik. Filsafat Yunani dan sains membuka jalannya pada Islamic world via Syriak, Arabic translation interpretation. Jadi filsafat Yunani dan sains pra-Islam itu menuju jalan ke peradaban Islam melalui penerjemahan karya-karya Syriak dan Arabik ya dan Arab itu. Jadi ulama-ulama kita dan juga orang Yahudi dan Kristen itu menerjemahkan banyak karya-karya Syriak dan Arabik yang berbicara soal filsafat itu. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab gitu. Dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, dari Syria via Syria dan terjemahan dua bahasa ini. Kemudian ada juga philosopher of Arab ya atau filsuf Arab Al-Kindi gitu yang menggunakan material dari Hellenic to discuss eternity of the world, divine attributes and the nature of the world. Jadi tradisi filsafat Hellenic ya untuk membahas mengenai keabadian dunia, kemudian atribut sifat-sifat ketuhanan dan juga hakikat jiwa. Kemudian the chosen one, Judaism and philosophy ya. Kemudian akar filsafat Yahudi dalam dunia Islam. Yang berbahas mengenai latar belakang rabbinik, Rabi dalam Mishnah dan Talmud ya. Tradisi dalam kitab Yahudi ya. Dan talk of early figures like Israeli, tokoh-tokoh awalnya. Dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sangat kaya ini ya, mau podcast itu kan sifatnya ringan ya, pembahasan yang berat dicoba digunakan audiens yang umum gitu. Jadi kita sebagai orang awam itu setidaknya bisa memahami meskipun tidak sepakar orang yang terlibat dalam bidang itu ya meneliti bertahun-tahun, setidaknya kita tahu itu. Oh ternyata kita tuh banyak yang tidak kita ketahui tentang dunia gitu ya. Jadi be humble gitu ya. Kalau belakangan ini Arsenal kan bantai apa itu namanya 5-1 ya kemarin Manchester City itu ya, be humble gitu. Jadi kita itu Kendrick Lamar itu ya, be humble. Jadi kita dituntut untuk rendah hati gitu. Bahwa pengetahuan itu adalah produksi pengetahuan itu hasil kerja ulama dan ilmuwan dari berbagai sejarah peradaban gitu ya. Dari lokasi yang berbeda-beda kita bisa mengambil itu ya. Dalam tradisi Islam itu kan
hikmah-hikmah itu adalah barang hilang dari seorang muslim tuh ya. Ambillah di mana saja kamu menemukan gitu. Kita tidak berbicara soal perdebatan mengenai apa itu namanya tingkatan hadis ini ya, tapi bahwa ada hikmah gitu yang bisa kita ambil dari berbagai peradaban gitu. Dan itu membuat kita humble gitu karena ternyata banyak sekali yang belum kita ketahui soal apa dunia gitu ya, filsafat, sejarah filsafat. Dan juga sejarah filsafat itu tidak hanya soal berbicara soal yang ini ya, yang ngawang-ngawang kayak apa ya, istilahnya hakikat segala sesuatu gitu. Epistemologi cara mengetahui bagaimana kita tahu bahwa pengetahuan yang kita ketahui itu benar gitu. Perdebatan soal etika, moral dan lain sebagainya. Tapi juga perdebatan mengenai filsafat, sejarah filsafat soal politik gitu ya. Kita coba searching ya, misalnya di sini tentu saja harusnya ada politik tadi ya, Mu'tazilah juga ada konteks politiknya gitu. Atau misalnya Marx, pasti ada Marx itu. Nggak mungkin kalau di Barat nggak ngomongin Marx kan nggak mungkin ya filsafat ya. Kita lihat Marx. Mana ini searchingnya? Marx, Karl Marx. Karl Marx. Ternyata malah belum ada ya. Uh, ya ternyata episode yang khusus mengenai itu belum ada, tapi setidaknya yang mengutip ada ya. Mark pasti ya, I want to begin something my daughter brother Mark. Oh bukan. Franz Fanon and Marx ya. Disertasi mengenai Franz Fanon and Marx soal mungkin Marxisme Afrikana. Ya, ini misalnya Marxisme Afrika ya. Setidaknya ada yang motif itu ya. Jadi misalnya kita bisa belajar banyak hal soal sejarah filsafat ya. Pun ya selengkap ini pun masih ada yang terlewat gitu ya, soal mungkin pembahasan soal uh, apa ideologi dan lain sebagainya, filsafat pembebasan gitu atau filosofi filsafat pembebasan itu ya. Jadi teman-teman silakan gunakan website ini untuk memperluas cakrawala teman-teman gitu. Tidak ada ruginya kita itu belajar dari berbagai orang dan mengakui bahwa ternyata selama ini saya bodoh gitu ya. Apa nggak ada ruginya kita ngaku bodoh gitu ya. Mungkin dengan adanya media sosial semua orang bisa ngomong apa saja atau podcast gitu ya. Tapi dengan membaca situs-situs seperti ini atau podcast semacam ini, itu saya sering kali menyadari bahwa sebenarnya saya itu masih bodoh dalam banyak hal. Yang pintar itu enggak seberapa, yang bodoh banyak. Hanya bidang-bidang yang masih bodoh banyak. Yang pintar paling satu bisa dihitung ya. Kepakaran kita itu paling ya, satu itu pun pakar nggak pakar-pakar banget itu. Karena mungkin ada kepakaran dalam aspek praktis dari pekerjaan kita maupun yang orang yang teoritis gitu ya, tergantung apa hidupnya itu arahnya mau kemana gitu. Jadi itu teman-teman silakan gunakan situs ini bisa sebagai bahkan skripsi teman-teman, tesis, bahkan disertasi gitu ya, bahas soal situs ini dari sejarah filsafat berdasarkan situs historyofphilosophy.net gitu. Jadi kemudian pakai kuanti kuali untuk
untuk membahas itu sudah. Itu teman-teman silahkan mengeksplor sendiri. Saya hanya memperkenalkan situs ini sebagai berbagi gitu ya. Kita menemukan situs yang bagus, kita share ke teman-teman kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.